Praktikum pemeriksaan kadar bilirubin serum. Pada pemeriksaan ini, kita bisa mengetahui kadar bilirubin dari serum seseorang dengan mencampurkan serum dengan reagen. Bilirubin yang terdapat pada serum akan bereaksi dengan larutan DSA dari reagen tersebut, menghasilkan senyawa azobilirubin yang berwarna. Intensitas warna dari produk akhir azobilirubin ini yang kemudian diperiksa dengan menggunakan spektrofotometer. Kadar bilirubin yang diukur ini tergantung reagen yang dipakai. Apakah kita akan mengukur total bilirubin atau bilirubin direct. Berikut adalah komposisi reagen yang dipakai, serta alat dan bahan yang dipergunakan dalam melakukan instrumentasi pemeriksaan ini. Berikut adalah cara kerja. Dapat dilihat, prinsip reaksi pada pemeriksaan ini adalah 1. Senyawa sulfanilik asid dengan sodium nitrit akan membentuk larutan DSA. Bilirubin yang terdapat dalam serum jika direaksikan dengan larutan DSA akan menghasilkan direct azobilirubin. Serta jika bilirubin yang terdapat dalam serum dicampurkan dengan larutan DSA, jika ditambahkan akselerator, maka kita akan mendapatkan total azobilirubin. Kita akan melakukan praktikum biokimia pemeriksaan bilirubin. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan mencoba memperkenalkan alat beserta instrumentasinya. Ini adalah mikropipet. Ada skalanya. Skalanya. Skala ini kita bisa ubah. Ini diputar untuk menambah atau mengurangi volume. Di sini. Tapi ini rigid. Ini tidak bisa ditambah atau dikurangi. Begitu juga ini mikropipet. Ini bisa ditambah atau dikurangi. Coba. Dengan diputar. Bisa dinaikkan atau diturunkan. Cara mengambil sampel ini adalah tipnya dengan cara ujungnya ini dimasukkan ke sini. Tekan dan kemudian diambil. Cara mengambil sampel adalah ini jari tangan saya meletakkan begini. Kemudian ini tekan sampai terasa tahanan. Jangan tekan sampai penuh, tekan sampai batas terasa tahanan. Jangan tekan begini, jangan. Tapi tekan sampai di sini.
Baru kemudian mengambil sampel sebanyak 1000 mikroliter. Ini pegang, tekan di luar sampai terasa tahanan. Tahan ini, baru masukkan. Baru kemudian lepaskan ibu jari tangan saya. Lihat ini. Nah. Ya, baru kemudian cabut. Ini akan berisi 1000 mikroliter. Ketika memasukkan ke dalam tabung yang dikehendaki, maka letakkan, jangan menyentuh cairan di bawahnya. Kemudian tekan sampai habis yang ini. Tekan sampai habis. Dengan cepat. Oke. Lihat, ini yang di atas. Ini. Nah, tekan sampai habis seperti ini. Baru kemudian cabut. Baru lepaskan. Untuk melepaskan tipnya, tekan ini sampai ini terkeluar. Ini perhatikan. Oke. Itulah cara instrumentasi. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan bilirubin. Untuk pemeriksaan bilirubin, kita memerlukan sampel darah yang kemudian disaring menjadi serum. Ini adalah blanko berupa Aquades. Untuk itu dibutuhkan regen 1. Regen 1 ini berisi EPTA, natrium klorida, dan asam sulfamid. Kemudian dibutuhkan regen kedua yang berisi 2,4 diklorofenil diazonium sal, kemudian HCl dan EPTA. Baik, kita akan mengambil sampel dengan menggunakan tip mikro. Ingat caranya, menekan, kemudian baru masukkan. Kita ambil sebanyak 100 mikro. Ini adalah sampel sebanyak 100 mikro. Masukkan ke tabung pertama sebanyak 100 mikro sampel serum. Ini adalah serum sebanyak 100 mikroliter. Ke dalam serum yang sudah menjadi sampel tadi, kita masukkan sebanyak 2000 mikroliter regen 1. Jadi 2 kali kita ambil. Ini adalah regen sebanyak 1000 mikroliter. Masukkan.
Ini diinkubasi selama 3-5 menit. Semakin hangat, maka reaksinya akan berlangsung semakin cepat. Simpan sampel. Kita punya 2 tabung. Ini masing-masing diberi label. Sampel serum diberi label. Kita akan melakukan pengukuran dari konsentrasi larutan yang dicampurkan tadi dengan menggunakan spektrofotometer. Oke. Jadi ini spektrofotometer Genesis 20. Bilirubin diukur dengan panjang gelombang 546 nanometer. Ini bisa diatur dengan menurunkan atau menaikkan. Anda lihat posisinya belum 0, maka bacaannya harus dinolkan terlebih dahulu. Lihat, ini belum 0. Kita kemudian menolkannya dengan memasukkan blanko berupa Aquades. Dimasukkan ke dalam chambernya, tutup, kemudian tekan ini. Jadi dari ini angkanya saat ini bukan 0, akan dinolkan menjadi 0. Tekan ini. Sorot. Lihat. Jadi bacaannya adalah 0 angstrom pada panjang gelombang 546 nanometer. Jadi ini adalah posisi pemeriksaan bilirubin. Untuk memeriksa larutan, 2 larutan yang tadi, sampel dan kontrol kalibrator, kita masukkan ke dalam chamber. Ini sudah 0, buka, keluarkan blanko, masukkan larutan uji berupa sampel tadi, tutup. Konsentrasi larutan bilirubin yang terkandung pada larutan serum terbaca 0,020 angstrom. Kita buka. Kita periksa kontrol. Nolkan dulu. Kemudian masukkan larutan kalibrator tadi. Kita sudah melakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer untuk campuran sampel dan kalibrator dengan larutan 1. Saat ini kita akan melakukan
Pencampuran dengan menggunakan regen 2. Campurkan regen 2 sebanyak 500 mikroliter. Ambil larutan sebanyak 500 mikroliter. Oke. Ini untuk larutan kalibrator. Masing-masing kita mempunyai serum ditambah dengan larutan 1 dan larutan 2 sampel. Kita melakukan pengukuran kedua yang akan kita ukur dengan spektrofotometer. Terlebih dahulu kita nolkan masukkan sampel. Terbaca 0,048 angstrom pada 546 nanometer panjang gelombang. Keluarkan, pasang kembali nolnya, bisa disorot. Sudah 0, keluarkan, masukkan kalibrator. Terbaca 0,006. Keluarkan, matikan. Kita akan masuk pada kalkulasi hasil pengukuran. Dari pengukuran menggunakan spektrofotometer, kita mendapatkan nilai absorban sampel setelah dicampurkan dengan regen 1 adalah 0,020 dan setelah ditambahkan regen 2 adalah 0,048, sehingga kita mendapatkan selisih absorban sebesar 0,028 untuk sampel. Adapun absorban kalibrator dengan regen 1 adalah 0,012 dan ditambahkan regen 2 menjadi 0,047, sehingga selisih absorban pada kalibrator adalah 0,035. Diketahui bahwa konsentrasi kalibrator atau kontrol yang dipergunakan mengandung bilirubin sebanyak 1 mg per desiliter. Kita akan memasukkan
hasil pemeriksaan tadi ke dalam rumus pemeriksaan berikut, yaitu bilirubin akan kita dapatkan kadarnya dengan membagi selisih absorban sampel dengan selisih absorban dari kalibrator atau kontrol, dan kemudian dikalikan dengan konsentrasi kalibrator. Satuannya adalah miligram per desiliter. Sehingga tadi kita mendapatkan nilai selisih absorban sampel adalah 0,028, sementara selisih absorban kalibrator adalah 0,035 dikalikan dengan konsentrasi kalibrator, kita mendapatkan nilai bilirubin dari serum yang kita pakai sebagai sampel ini adalah 0,8 mg. Silahkan dicari nilai 0,8 mg per desiliter ini apakah masuk dalam rentang nilai total bilirubin. Jadi yang kita periksa ini adalah nilai dari total bilirubin serum. Jika kita akan mengukur bilirubin direct, maka kita akan mengulangi proses yang sama dengan menggunakan reagen yang berbeda, tapi pada prinsipnya sama, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari bilirubin direct yang kemudian jika dikurangkan dari total bilirubin yang kita peroleh ini, kita akan mendapatkan juga nilai bilirubin indirect. Terima kasih.